Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa iNews, cahaya hati Indonesia di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, boleh. Wabil khusus kepada seluruh dan segenap santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran Mulia, ya. Gunung Sindur. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul, tentunya ingin mengharapkan ilmu-ilmu dari para guru-guru kita. Ada guru kita tadi yang telah menyampaikan, Ustadz Hari Wibowo. Saya yakin apa yang beliau sampaikan besar manfaatnya untuk kita semuanya. Ustadz Abai, izin. Siap, Guru. Kita akan menyampaikan tafsir ayat 184. Betul. Al-Baqarah. Yang kemudian tadi telah disampaikan di ayat 183 oleh guru kita Ustadz Hari Wibowo. Berangkat dari ayat 183. Perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Surat yang berikutnya 184 ini turun berangkat dari ayat 183. Ketika perintah puasa ini diturunkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Sebab di sini dikatakan bahwa pahala dan keistimewaan orang yang ngejalanin, ngelaksanain puasa di bulan Ramadan ini, pahalanya dahsyat. Pahalanya istimewa, tak terlukiskan. Yang tadi disampaikan di awal waktu piti, bahwa siapapun yang menjalankan dengan serius, dengan kesungguh-sungguhan, maka orang tersebut berpotensi akan mendapatkan predikat takwa. Sebab dengan kita mendapatkan predikat takwa, dengan takwa itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dengan predikat takwa itu juga kita akan mendapatkan kemudahan, pengetahuan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan dengan takwa itu juga kita akan mendapatkan kehidupan yang dijamin mudah oleh Allah dan rizki yang berlimpah. Ada dalilnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan puncaknya dengan takwa itu juga akan mendapatkan surga bagaikan langit dan bumi. Nah, karena perintah puasa pahalanya dahsyat, pahalanya begitu besar, pahalanya begitu istimewa, sehingga sahabat-sahabat bertanya sama Nabi. Cuman motif pertanyaan orang dulu sama orang sekarang berbeda. Kalau orang dulu nanya supaya detail, supaya ngejalanin ibadahnya biar sempurna. Maka banyak timbul pertanyaan-pertanyaan ketika perintah puasa ini turun. Ya Rasul, puasanya berapa hari? Ya Rasul, kalau saya sakit bagaimana? Ya Rasul, kalau saya dalam perjalanan jauh sehingga saya tidak mampu puasa bagaimana? Dulu orang bertanya detail begitu supaya apa? Supaya dia ngejalanin puasanya supaya sempurna. Terus ya Rasul, kalau ada orang yang gak mampu,
kesulitan dalam hidupnya untuk berpuasa bagaimana? Maka diterangkan di ayat berikutnya yang 184 itu. Apa bunyinya? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Lalu turun ayat ini. Terus kalau sakit bagaimana? Maka di sini dijelaskan kalau sakit atau dalam perjalanan yang sekiranya tidak mampu untuk berpuasa maka bisa diganti di lain hari atau di lain bulan Ramadan. Maka yang berikutnya adalah selain orang yang sakit dan di dalam perjalanan bisa diganti, ada satu golongan yang Allah juga sayang sama golongan tersebut. Golongan mana? Golongan orang yang sulit berpuasa dalam hidupnya. Contoh, punya penyakit mah akut. Benar, Guru. Yang sedikit-sedikit lapar. Iya, itu sedikit-sedikit lapar. Di sini ada nggak yang begitu? Iya. Ada yang lapar Di sini mulu ada nggak yang begitu? Ada nggak di sini yang sedikit-sedikit lapar ada? Besti ada nggak Besti? Ya. Bro ada nggak bro? Ya. Yang puasa lapar terus ada. Atau yang sudah tua renta di atas 80 tahun. Her. Atau yang sakitnya ekstrim. Yang dimungkinkan nggak mungkin kalau untuk berpuasa. Nggak bisa dah. Nah maka di Quran disebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka orang tersebut hanya bisa mengganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah. Kepada siapa? Kepada orang miskin, memberikan makan. Berarti kalau sehari enggak puasa, satu hari kita harus berikan makan tuh. Buat orang yang miskin, makanan. Nah, orang golongan tersebut disayang sama Allah. Dia boleh tidak berpuasa dan boleh juga tidak mengganti puasanya. Sebab kenapa? Sebab karena enggak bisa dalam hidupnya untuk berpuasa. Dikarenakan sakit yang parah, atau punya emah akut, atau koma. Yeah. Sakit koma, hidup 5 enggak, hari mati enggak, tidur nggak bangun-bangun. Iya. Nah itu dibolehkan. Tidak berpuasa dan dibolehkan juga tidak perlu mengganti puasanya, cukup membayar fidyah. Adapun yang sakit atau yang dalam perjalanan itu dibolehkan tidak berpuasa. Tergantung dulu nih sakitnya. Jangan sakitnya di kaki nggak puasa. Ya. Mentang-mentang aduh sakit di kaki nggak puasa. Nah digantinya pada saat setelah bulan Ramadan. Ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya sampai di bulan Sya'ban. Dan untuk mengkodoknya, menggantinya dipercepat. Ya, misalkan Ramadan. Nah di Syawalnya kita harus sudah mulai kodok, ganti daripada puasa tersebut. Nah karenanya dulu para sahabat bertanya itu untuk apa? Untuk supaya menjalankan ibadah puasa ini agar sempurna. Makanya nanya, sehingga para sahabat bertanya, turunlah ayat yang berikutnya 183 yang tadi telah dibacakan oleh saudara, siapa namanya nih? Fardian, Masya Allah suaranya bagus. Mudah-mudahan nanti ini bisa niru nih santriwan dan santriwati. Dan menjadi orang-orang yang bisa menjadi penghafal Quran. Fasih dalam membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, pemirsa di mana saja berada. Dari tafsir yang disampaikan ayat 184 ini berangkat daripada ayat 183. Timbul para pertanyaan para sahabat agar puasa mereka bisa lebih sempurna.